Selamat siang, Sobat Muwardi. Salam sehat untuk semuanya. Berjumpa lagi dalam acara Ghosting Gastroenterohepatologi Live Streaming, yang pada siang hari ini kita akan mengambil tema mengenai kenali gejala sirosis hati. Pada siang hari ini kita kedatangan narasumber, beliau Dr. Aritantri Darmayani, MSc, KGH Binasim. Selamat siang, Dr. Aritantri. Selamat siang. Ya. Pada siang hari ini kita akan mengulas tuntas mengenai gejala sirosis hati, kemudian apa itu sirosis hati, kemudian komplikasinya, kemudian bagaimana tata laksananya, kemudian bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan ataupun istilahnya mengetahui kita itu sudah terjadi sirosis hati atau belum dan sebagainya. Nanti kita akan mengulas tuntas tentang hal tersebut pada siang hari ini. Untuk awalnya, Dr. Aritantri, kita sering mendengar Sobat Muwardi mengenai sirosis hati. Sirosis hati sendiri sebenarnya apa sih, Dok? Mungkin dengan bahasa yang lebih awam yang mungkin diterima oleh Sobat Muwardi. Silahkan, Dr. Aritantri. Ya, terima kasih, Ya. Dr. Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Sobat Muwardi. Jadi terkait untuk sirosis hati ini sebenarnya adalah suatu pengerasan di hati atau liver, sehingga organ liver ini tidak berfungsi dengan sebaiknya, tidak berfungsi dengan normal. Mungkin sedikit saya bisa menampilkan ya. Ada gambaran bagaimana sirosis hati. Jadi di sini ini ada dua gambar hati yang normal dan gambar hati yang sirosis hati. Kita melihat gambar hati yang normal ini mulus ya, organnya liver ini mulus, tidak berbenjol-benjol. Kalau kita bandingkan dengan sirosis hati di mana permukaannya ini berbenjol-benjol, ya, tidak hanya kasar tapi juga bisa berbenjol-benjol. Jadi sirosis hati ini adalah sudah seperti yang saya sampaikan tadi, adalah kondisi ketika organ hati telah dipenuhi oleh jaringan parut sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Jaringan parut ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan dengan berbagai penyebabnya yang ada. Iya. Ya, jadi Sobat Muwardi semua, gambaran secara struktural dari hati bisa dilihat pada monitor. Jadi memang terjadi suatu perubahan, baik itu yang hati yang normal, kemudian hati yang sudah mengalami sirosis hati. Kemudian, Dok, sebenarnya penyebab ataupun kenapa sih pasien itu bisa terjadi sirosis hati, apa penyebabnya ataupun faktor risikonya untuk terjadinya sirosis hati? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Muwardi. Mungkin juga mulai dari gejala juga ya, Dok, supaya kita juga bisa mengenali bagaimana sih kira-kira yang dirasakan oleh penderita, sehingga kita kemudian perlu membawa ke dokter dan melihat lebih lanjut apakah memang terkena suatu gangguan dari penyakit hati sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa gejala. Jadi gejala sirosis ini mungkin kita bisa, kalau yang ringan itu sebenarnya hal yang masih tidak begitu nyata bahwa ini pasti dikarenakan liver, karena gejalanya seperti kelelahan, kemudian kehilangan selera makan, mual, menurun berat badan. Jadi ini untuk yang gejala yang masih ringan-ringan ya, yang ringan-ringan saja. Kemudian setelah sekian lama itu karena sudah mulai terganggu dari fungsi livernya, ada beberapa gejala yang mungkin
terjadi, seperti misalnya mudah berdarah, karena memang liver sendiri sebenarnya berfungsi untuk istilahnya mengeluarkan, mensintesis produk-produk yang berhubungan dengan penjendalan darah, sehingga ketika ini berkurang karena gangguan fungsi hati yang berat, sehingga pasien akan mudah berdarah. Kemudian yang kedua adalah perubahan menjadi kuning, dimulai dari mata, kemudian dan diikuti dengan kulitnya. Jadi kalau kita bisa lihat dari gambar di sini, ini ada mata pasien, ini warnanya kuning, ya. Jadi makanya seringkali disebut penyakit liver itu penyakit kuning. Kemudian kulit gatal, karena kuning ini sebenarnya zat dari empedu yang ini, zat kuningnya ini akan tertimbun di bawah kulit, sehingga akan menyebabkan gatal. Kemudian juga ada penumpukan cairan di perut, seperti gambar yang di sebelah kanan ini juga perutnya membesar, tapi membesar itu dikarenakan isinya cairan, ya. Kemudian juga diikuti pembengkakan di kaki, di tungkai, kemudian kalau di telapak kaki, pergelangan kaki. Kemudian juga karena ada gangguan hormonal juga terjadi suatu pembuluh darah yang seperti laba-laba, seperti gambar yang di sini, yang tertampil di sini. Kemerahan pada telapak tangan, kuku pucat, periode menstruasi yang tidak teratur, yang tidak berhubungan dengan menopause, atau kalau sudah berat lagi, dia akan mudah mengantuk, bingung, gitu ya. Jadi kalau diajak bicara tidak nyambung. Nah, penyebabnya sendiri kita tahu ya dok ya, kalau di Indonesia ini paling banyak sebenarnya ya karena virus. Jadi hepatitis ya dok ya. Jadi hepatitis ini adalah radang pada hati yang disebabkan, khususnya untuk ini adalah hepatitis B dan C. Ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya pasien hepatitis B terutama di Indonesia itu sangat banyak. Jadi ada yang mengatakan sampai 7,1% ya dok ya. Dari cukup besar sekali ya. Dari Riskesdas, riset kesehatan masyarakat ini dikatakan cukup banyak. Jadi seperti gunung es, mungkin yang ke rumah sakit itu adalah sebagian kecil saja, di mana sebagian besarnya adalah dia belum datang ke rumah sakit. Kemudian penyakit hati berlemak atau perlemakan hati, ketika dia berat, dia akan menimbulkan suatu peradangan di liver yang kronis dan menyebabkan penyakit hati yang kronis dan menyebabkan suatu sirosis. Berarti hati-hati untuk pasien-pasien yang obesitas sentral ya dok ya. Kemudian alkohol jangka panjang, mungkin kalau kita membaca di luar negeri cukup banyak, tetapi di Indonesia sendiri sebenarnya kurang, ya tidak sebanyak di luar negeri ya. Lebih banyak memang yang hepatitis virus dikarenakan memang konsumsi alkohol untuk bisa menimbulkan suatu sirosis sebenarnya cukup banyak. Jadi sekitar kalau dikatakan 14 unit dalam 1 minggu. Kemudian ada lagi penyakit-penyakit yang lain seperti penumpukan zat besi atau kemungkinan penyakit-penyakit yang didasari kelainan autoimun, ya seperti hepatitis autoimun, kolangitis biliar dan lain-lain. Ini juga ada sedikit tampilan faktor risiko sirosis hati. Ini yang kita ambil yang memang paling banyak. Satu, mengidap virus hepatitis yaitu B dan C, kemudian kelebihan berat badan, dan juga meminum terlalu banyak alkohol, karena kalau autoimun kan sudah pada di sananya ya dok ya. Jadi hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Aritantri tadi ya mengenai sirosis hati tadi, gejalanya ada yang ringan, kemudian ada yang sedang berat. Kalau yang ringan, kalau kita bahasa medis ada sirosis hati kompensata ya dok ya. Kompensata, kemudian
Kalau yang sudah terjadi penurunan fungsi, kemudian ada tanda-tanda untuk bisa terjadi suatu gagal hati, itu kita biasa menyebutnya sirosis hati dekompensata. Ya. Kemudian faktor-faktor penyebabnya, salah satunya yang paling banyak di Indonesia adalah hepatitis virus B dan C. Kemudian ada lagi fatty liver, ya, kemudian disusul alkoholik dan seterusnya. Kemudian faktor risiko juga ada beberapa hal. Kemudian, nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, Dok, ini ada pertanyaan dari Maheswari Anjani. Dok, apakah sirosis ini menular atau penyakit turunan? Ya, ini menjadi pertanyaan yang biasa kita dapatkan kalau pasien itu konsultasi di poliklinik juga, Dok. Karena dalam tanda kutip penyakit turunan itu menjadi suatu istilahnya ketakutan dan tetapi tidak diikuti dengan screening. Nah, mungkin dari Dokter Aritantri bisa menjelaskan lebih jelasnya dari faktor-faktor penyebabnya ini, menular tidak, kemudian sirosis hati ini nanti misalnya orang tuanya kena, dipastikan anaknya nanti juga terjadi sirosis hati. Silahkan Dokter Aritantri. Yeah, terima kasih, Dok. Terima kasih Mbak Maheswari Anjani atas pertanyaannya. Jadi sirosis hati ini kan sebenarnya suatu komplikasi dampak dari penyakit hati kronis yang berkepanjangan. Jadi tentunya sirosis ini bukan yang menular, tapi kita lihat dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya suatu infeksi virus, nah ini berarti menular, ya. Jadi untuk hepatitis B dan C ini memang penyakit yang menular, yang menurunnya lewat darah, ya. Jadi bukan keturunan untuk baik hepatitis virusnya dan juga baik dari sirosis hatinya. Cuman kenapa kok kalau misalnya orang tuanya sirosis hati juga ada yang mempunyai resiko menjadi sirosis hati juga. Nah, ini penyebabnya biasanya hepatitis B, karena kita sudah bahas tadi bahwa hepatitis B ini memang sangat banyak. Dan untuk di Indonesia sebenarnya menularnya ini biasanya lewat dari ibu ke anaknya. Ya. Jadi makanya program pemerintah saat ini adalah untuk salah satunya untuk men-screening pasien-pasien ibu hamil, ya, betul, untuk hepatitis B, ya. Kemudian apabila memang terdeteksi hepatitis B, maka akan disiapkan biasanya. Jadi si ibu nanti juga akan dirawat, kapan diperlukan terapi untuk si ibu hamil, dan tentunya si janin sendiri, si bayi sendiri nanti akan disiapkan untuk menerima vaksinasi. Ya, gitu ya, Dok? Ya. Jadi sirosis hati tidak menular ya, Dok, ya, tetapi penyebab dari sirosis hati sendiri yaitu virus hepatitis B dan C inilah yang bisa menularkan. Bisa secara vertikal, yaitu dari ibu yang hamil, ya, kemudian ke anaknya, atau secara horizontal, misalnya orang ke orang begitu. Tapi memang harus ada media, tidak seperti-merta kalau kita jabat tangan, kemudian kita berbicara, itu terus bisa tertular untuk virus hepatitis B ataupun C, begitu. Kemudian ada lagi, Dok, pertanyaan. Dok, gejala yang dijelaskan tadi apakah kalau sirosis sudah parah atau baru gejala awal? Mungkin yang dimaksud di sini kalau sudah sirosis ini apakah yang sudah tahap akhir atau baru gejala dari penyakit hati? Mungkin itu, Dok, yang dimaksud. Ya. Jadi mungkin saya sedikit membuka lagi ya untuk
Untuk sirosis yang awal, yang kita sebut sirosis istilahnya livernya masih cukup baik untuk bisa mengkompensasi dari kebutuhan kita. Jadi gejalanya sebenarnya tidak khas ya, hanya cepat lelah, kemudian mual, kemudian nafsu makannya menurun gitu, sehingga nafsu makan itu juga mungkin berat badan juga ikut menurun. Tetapi ada gejala-gejala lagi ya lebih berat ya, kalau sudah livernya ini sudah tidak bisa mengkompensasi dari kebutuhan, sehingga seperti ini yang di gejalanya mungkin matanya kuning diikuti kulitnya, kemudian gatal kulitnya, kemudian cairan di perutnya ada sehingga membesar dan lain-lain seperti yang di sini bisa kelihatan ya. Jadi bahwa kondisi-kondisi seperti ini adalah karena kegagalan dari si liver untuk bisa mengkompensasi dari kebutuhan kita, begitu. Cuman apakah selalu kuning ini dikarenakan sirosis gitu ya? Kalau sudah terjadi yang seperti ini, ada cairan di tungkai, ada cairan di perut, kemudian udah bedah dan lain-lain, ini sudah berat. Tetapi kalau kuning saja, tadi belum ada yang cairan di perut, ya, itu masih juga bisa sebenarnya peradangan dari liver saja. Jadi belum terjadi gangguan yang sedemikian rupa menjadi sirosis. Jadi radang pada hati pun itu juga bisa kuning, begitu. Mungkin gitu ya dok ya. Jadi mungkin secara bahasa awamnya kalau mungkin perjalanan infeksi mungkin ya dok ya, mungkin ada sedikit diterangkan bahwa oh ini hepatitis virus masuk, kemudian terjadi penyakit hati kronis, kemudian terjadi sirosis. Ya, terjadi sirosis itu apakah sudah parah atau gejala awal ini nanti tadi sudah diterangkan sama Dr. Aritantri, gejalanya bisa ringan, yaitu kompensata, fungsinya masih baik, masih bisa berfungsi dengan baik, tapi ada yang sudah yang parah tadi ya dok ya, yang terjadi namanya dekompensata, berarti ini dia sudah mengalami komplikasi-komplikasi dari penurunan fungsi dari hati, sel-sel hati tersebut yang menderita begitu. Kemudian bagaimana sih dok mungkin pasien itu ataupun orang yang terinfeksi hepatitis B dan C itu biar tidak terjadi sirosis? Mungkin bisa berguna juga bagi para sobat Muwardi. Ya. Terima kasih dok. Jadi tentunya ketika ada kita mengetahui bahwa pasien ini mengidap suatu hepatitis B, kita juga perlu menginterogasi ya pasiennya ya. Apakah keluarganya ini ada yang menderita sirosis hati juga, menderita hepatitis B juga, atau bahkan sudah terjadi suatu komplikasi cancer dari liver sendiri. Jadi ini juga menjadi pertimbangan kita dalam menterapi dari pasien. Hepatitis B, virus hepatitis ini kan tadi dikatakan ya bahwa dia tuh bisa menginfeksi dari bayi, dan memang tidak serta-merta kita melakukan terapi diberikan antivirus begitu. Jadi akan dievaluasi kapan sih kita perlu memberikan terapi. Yang pertama tentunya apakah sudah mulai ada komplikasi, yaitu peradangan yang aktif ya. Jadi memang dia ini karena kronis ya, jadi pada awal-awal dia akan dianggap seperti teman oleh tubuh, jadi dianggap teman, jadi nggak ada apa-apa. Dia juga berkembang biak dengan banyak, virusnya banyak, tapi nggak ada sesuatu hal yang kita rasakan, tidak ada peradangan di liver. Kalau kita
kita evaluasi juga nggak ada peradangan liver, USG juga normal baik saja. Kita evaluasi dengan fibroscan, melihat pengerasan liver juga nggak ada masalah gitu kan. Tetapi ketika dia sudah mulai ada masalah, ada peradangan, kemudian sudah ada mulai komplikasi, mungkin belum sirosis ya, tapi sudah mulai mengeras livernya, itu mulai kita berikan terapi antivirus untuk mencegah komplikasi yang ke arah yang lebih berat lagi, Dok ya. Iya. Jadi itulah pentingnya kita melakukan check up ataupun monitoring pasien-pasien yang memang terinfeksi virus hepatitis B dan C. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah biar pasien itu tidak terjadi atau tidak berada di tahap terjadinya sirosis hati, ya Dok ya. Soalnya nanti sirosis hati akan berakhir lagi, misalnya ada sirosis hati yang tadi gejalanya berat ataupun bisa mengarah ke suatu karsinoma sel hati, ya Dok ya, kanker atau kanker hati begitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Facebook ya, dari Mbak Tata Sita. Assalamualaikum Dr. Ari Tantri dan Dr. Didik. Saya penyintas autoimun SLE, Surgeon RA. Saya habis mondok, SGOT meningkat. Hasil USG abdomen, fatty liver, derajat sedang. Apa kondisi di atas bisa jadi faktor risiko terjadinya sirosis atau liver mengalami masalah, ya kan? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Begitu. Gimana Dok? Ini ada penyintas autoimun, kemudian ada fatty liver. Ya. Terima kasih Mbak Tata Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya seperti kita tadi sudah sampaikan bahwa sebenarnya ada beberapa faktor risiko untuk menjadi suatu sirosis hati. Jadi juga termasuk adanya fatty liver memang. Ya, jadi fatty liver ini sebenarnya juga ada derajat-derajatnya ya. Mulai dari derajat yang ringan, sedang. Mungkin kalau kita evaluasi dari USG-nya mungkin hanya sedikit ya, lebih putih sedikit dibandingkan biasanya. Kemudian ada yang mulai membesar livernya, kemudian juga mungkin juga ada lagi yang sudah mulai menjadi, kalau kita cek memang sudah mulai meningkat juga enzim penanda peradangan liver seperti SGPT terutama ya. Kalau SGOT sendiri Mbak Tata, bahwa SGOT tidak murni dari liver sebenarnya. Jadi memang mungkin dari yang lain, karena juga ada autoimun yang lain sebenarnya. Nah, kemudian memang perlu dievaluasi lebih lanjut ya, dan mungkin mestinya perlu dievaluasi dari fatty livernya sendiri nanti. Kemudian juga ini karena termasuk suatu, tadi Mbak Tata ini kan penderita autoimun, termasuk imunokompromis kalau kita bilang. Ya, jadi yang kita harus berhati-hati di mana mungkin sebaiknya dilakukan screening juga terkait hepatitis B. Karena ya kita tahu bahwa Indonesia banyak termasuk yang, jadi kita harus berhati-hati, dan untuk itu perlu diberikan suatu screening dan bila diperlu akan vaksinasi tentunya ya. Begitu. Apalagi nih ayahnya juga pengidap kanker hati. Nah, ini juga perlu dievaluasi. Nah, apakah ayahnya ini dulu kanker hatinya dikarenakan apa? Ya, penyebabnya yang dulu karena apa ini kanker hatinya ini? Tentunya perlu dilakukan screening tadi, dilakukan pengecekan HbSAg,
kemudian anti HBC Iya, dan juga anti hepatitis, HBs. ya. Kalau misalnya memang belum pernah terpapar dan tidak ada antibodi, Vaksinasi ya, dok ya. dilakukan vaksinasi. Iya. Ya. Ya, Mbak Tatas sangat perlu sekali untuk melakukan screening ya, sehingga nanti kalau rekomendasinya hasilnya baik, bisa langsung untuk melakukan vaksinasi virus hepatitis B-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Bu Dewi Suryati. Dok, kalau sirosis hati itu apakah penanganannya harus dengan transplantasi? Kalau sudah transplantasi, apakah bisa sembuh total? Ya. Ya. Terima kasih. Ini Bu atau Mbak Dewi Suryati ya, ini Bu. ya. Jadi tidak semua sirosis hati ini bisa dilakukan transplantasi. Jadi harus ada penilaian lebih lanjut. Dan nanti kalau memang ada pasien yang memerlukan dan kita menghitung dengan ada skornya memenuhi gitu ya, kita bisa istilahnya merujuk untuk melakukan transplantasi. Tapi apakah bisa sembuh totalnya? Karena transplant ini juga mengambil dari yang lain, tentunya juga nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Jadi konsekuensinya ada beberapa hal yang seperti kita harus minum obat secara jangka lama untuk menghindari penolakan ya, penolakan reject dari si organ yang menerima donor dari transplant tadi. Iya. Nah, betul sekali apa yang diutarakan Dr. Aritanti. Jadi transplant tidak serta-merta semua pasien yang sirosis hati kemudian bisa dilakukan transplant, prosedur transplant dan sebagainya itu cukup harus banyak pemeriksaan yang harus dilalui, baik itu yang dari donor maupun yang resepien ya, penerimanya itu melalui tahap yang cukup panjang untuk bisa mencapai kondisi transplantasi. Kemudian di Muardi sendiri, Dr. Aritantri di bidang hepatologi, khususnya untuk penyakit tata laksana penyakit sirosis hati ini, dalam tanda kutip kita itu sudah mempunyai pelayanan apa untuk istilahnya membantu menjaga kesehatan pasien-pasien sirosis ini dari komplikasi-komplikasi yang ada dari sirosis hati ini. Kemudian salah satu komplikasi dari sirosis hati ini kan terjadinya suatu kanker hati. Kemudian di Muardi ini pelayanan mengenai kanker hati mempunyai gambaran seperti apa, Dok? Jadi sehingga teman-teman di luar sana, sobat Muardi ini bisa mengetahui, oh ternyata Muardi ini sudah komplit nih untuk pelayanan mengenai penyakit hati. Ya kan, Dr. Aritanti? Jadi Rumah Sakit Muardi ini adalah rumah sakit yang tipenya A. Jadi untuk itu tentunya sudah lengkap ya, Dok ya. Untuk peralatan kita sudah lengkap, pelayanan kita juga sudah banyak ya untuk membantu pasien-pasien dengan gangguan di liver. Jadi kita punya tentunya lab ya. Lab kita ini sudah didukung oleh laboratorium yang lengkap tentunya, dan pemeriksaan seperti viral marker itu ada, kemudian pemeriksaan termasuk pemeriksaan untuk menentukan jumlah virusnya, hepatitis ya. Kemudian ada lagi pemeriksaan yang sederhana lagi, USG tentunya. USG kita punya. Kemudian selain USG kita juga bisa ada untuk mengukur kekerasan dari liver, yaitu kita punya fibroscan atau bahasa lainnya itu transient elastografi untuk mengukur elastisitas dari si liver sendiri. Kemudian
selain itu juga ada CT scan ya. Iya, tentunya CT CT scan kita juga sudah terbiasa menggunakan CT scan yang 3 fase. Jadi dilihat nanti yang pertama adalah tanpa kontras dulu, tanpa zat warna untuk bisa memperjelas gambar yang mau mana kita mau gitu ya. Betul. Kemudian ada fase arteri, kemudian ada vena dan delay. Jadi itu sudah lengkap. Selain itu juga kita sudah ada MRI. MRI ya. Ada MRI yang 3 Tesla. 3 Tesla, ya. 3 Tesla. Iya, jadi kalau memang pasiennya ini istilahnya mampu mengikuti dari apa namanya aba-aba begitu, dengan MRI ini akan bisa sangat detail melihat dari gambaran apabila kita curiga untuk suatu ke arah kanker dari hati ya. Jadi menggunakan apa namanya MRI dengan yang sudah tinggi dan menggunakan pewarnaan khusus itu. Selain itu apalagi ya dok ya, mungkin biopsi ya dok ya. Biopsi ya. Kita juga kadang-kadang itu kita perlu melakukan biopsi ya untuk pasien-pasien yang dengan kriteria yang ada, dengan gambarannya yang ada itu kurang begitu jelas, kita bisa melakukan biopsi memastikan ini apakah memang kanker, jenis kanker liver atau mungkin ini sebaran dari kanker yang lain ya. Betul. Dan tentunya Sobat Melati harus biopsi yang kita lakukan tidak melalui operasi ya dok ya. Betul, jadi bisa dilakukan secara perkutaneus atau dari luar. Jadi dia harus dibuka begitu pasien, tidak harus dilakukan operasi untuk mendapatkan sampel biopsinya ya. Jadi pasien sadar ya, ya pasien sadar, kita bisa berkomunikasi dengan pasien, dilakukan bius hanya lokal saja, kemudian dengan dipandu USG kita akan mengambil sedikit sampel dan menggunakan jarum. Jarum ini akan terlihat dari USG sehingga kita akan terpandu dengan baik. Selain itu mungkin kalau di luar sirosis ya dok ya, mungkin ya pelayanan yang lain di bagian kita ya dok, kita bisa bila mengambil abses misalnya, abses liver tidak harus dibuka, dengan apabila memenuhi syarat memungkinkan kita seperti biopsi, kita menggunakan bantuan USG yang memandu kita meletakkan jarum dan kita akan istilahnya menyedot keluar dari isi abses yang ada. Dan selama kita melakukan pekerjaan ini tentunya pasien juga sadar karena memang hanya lokal saja. Mungkin itu ini karena kanker tadi ya. Iya, ada kankernya dok. Kanker kita juga sudah mempunyai suatu RFA. Radio frequency ablation. Jadi penting sekali kita ini men-screening dari suatu kanker ya. Pasien-pasien dengan hepatitis B terutama atau pasien dengan sirosis hati, ini dia akan bisa berkembang menjadi suatu kanker hati. Nah, screening ini tujuannya adalah kita bisa mendapatkan sedini mungkin apabila sudah muncul si kanker. Kalau kankernya masih kecil, kita masih bisa tanpa operasi kita melakukan ablasi, itu bahasanya apa ya dok ya? Dibakar apa ya? Dihancurkan lah dok. Iya, dihancurkan dengan menggunakan jarum. Dan dipandu dengan USG. Tapi memang kendala yang sering kita dapatkan memang sudah datang dengan besar-besar. Jadi itu menjadi kendala bagi kita juga. Selain itu kalau untuk sirosis kan juga ada endoskopi ya? Iya, endoskopi untuk ini ya dok ya, istilahnya kalau komplikasi yang ada itu bisa tertangani dengan misalnya varises dan sebagainya dok ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dok dari Ipung ya. Dok, saya tiap bulan kontrol di Cendana, kadang periksa dokter Triuli,
kadang dokter Aritantri ini pasien dokter Aritantri ini dok, ini nanyakan nih, gatal itu bisa disebabkan oleh liver atau diabetes? Karena saya pernah cek lab dan ternyata HEPA. HEPA itu maksudnya hepatitis ya, mungkin ya. Iya, iya. Ya. Ya, jadi sebenarnya mungkin perlu dievaluasi ulang. Ya. Jadi diabetes ini terkontrol apa tidak? Ya. Karena ketika diabetes tidak terkontrol juga bisa menyebabkan suatu gatal juga. Ya, gatal. Nah, kalau pasiennya yang gatal dikarenakan liver, biasanya pasiennya kuning. Ini jadi misalnya pasien yang kuning, kemudian ada yang kuning, zat kuningnya ini terjebak di bawah kulit, itu menimbulkan gatal. Tapi kalau bukan dikarenakan tidak ada kuning, ya mungkin karena diabetesnya, kalau tidak terkontrol. Iya, betul. Gitu. Atau mungkin kalau memang kira-kira masih ragu-ragu, mungkin saya rasa perlu ke dokter kulit juga ya dok. Iya, atau mungkin Mbak Ipung apa Mas Ipung ya ini ya, ini kontrol lagi lah ke dokter Aritantri atau dokter T ya, untuk lebih jelasnya untuk mengetahui apa ya, sama monitoring penyakit diabetesnya sama livernya dalam tahap yang bagaimana ini. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa konsultasi lebih lanjut di poliklinik ini. Kemudian ini Mbak Anita, dok kalau mau CT scan di situ, maksudnya di Muardi ya nih ya, minta rujukannya dari mana ya dok ya? Mungkin kalau BPJS ya dok ya, harus ada rujukan ya. Kalau pada intinya dari Rumah Sakit Muardi akan melayani pemeriksaan CT scan, dan kalau memang menggunakan BPJS di sini tentunya bertahap, berjenjang ya dok, berjenjang dari Vaskes 1 ke Vaskes 2, kemudian baru nanti bisa ke Muardi ya. Betul. Kemudian nanti periksa ke poliklinik dulu, keperluannya CT scan yang bagaimana. Nah ini nanti akan dokter dari poliklinik itu yang akan menentukan pemeriksaan CT scan yang bagaimana yang direkomendasikan. Tapi tentunya ini juga dari awal sudah terscreening ya dok. Jadi apakah memang nanti alasan apa sehingga memerlukan suatu pemeriksaan CT scan, itu nanti akan dari awal akan sudah ditanyakan, bahkan mulai dari Vaskes 1 sebelum untuk merujuk ke fase berikutnya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mbak Silvi, dok, ayah saya dalam 2 bulan ini berat badannya turun drastis setelah dirawat 2 minggu dan didiagnosis sirosis. Kemudian HB dan trombosit terus drop dan beberapa kali dirawat sampai akhirnya BNP dan positif apa ya ini BNP BMP mungkin ya, BMP mungkin ya, ini maksudnya BMP yaitu pengambilan contoh untuk sumsum tulang dok, karena ke bawahnya ada positif leukemia. Yang saya tanyakan apakah gejala sirosis memang mirip leukemia dok? Iya betul. Jadi begini, jadi sirosis hati itu juga mempunyai, karena dia di organ yang besar ya dok, dia itu mempunyai banyak fungsi, termasuk ketika dia mensintesis suatu produk yang memicu pembentukan trombosit atau sel keping darah. Satu itu. Sehingga memang beberapa kali kita jumpai, sering kali, bukan beberapa kali, bahwa orang sirosis itu trombositnya rendah. Kemudian dikarenakan ya penyakit kronik atau mungkin ada perdarahan, sehingga HB-nya turun, hemoglobin sel darah merahnya turun. Jadi sehingga pada saat seperti ini, apabila tidak ada gejala-gejala yang lain, kita memang bisa mencurigai apakah ini suatu leukemia atau sirosis gitu ya. Tetapi tentunya kan tidak serta-merta ini pasti sirosis kok seperti ini. Kan ada gejala yang lain. Kemudian kita juga memeriksakan ada enggak faktor risikonya yang lain begitu ya untuk menjadi suatu sirosis.
apa ya? Jadi setelah 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 adanya pertimbangan berikut, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan, ternyata sudah dilakukan BMP ya. Ya, ternyata BMP. ini Positif leukemia. Iya. Dan leukemia sendiri ya dok, itu Iya. kan bisa menyebabkan livernya besar. Ya, Kemudian limpahnya limpa membesar juga ya, besar. ya. Dan ini memang pada sirosis hati pun juga bisa dijumpai. Iya, betul. Meskipun kalau untuk liver biasanya lebih mengecil Ya. ya. Kondisi-kondisi yang mungkin sudah ada komplikasi lain lagi seperti cancer, Ya. itu mungkin akan membesar. Betul. Ini pada untuk saat awal-awal mungkin memang perlu evaluasi mbak. Jadi ini Mbak ya, jadi Silvi. pada akhirnya memang kemudian setelah dievaluasi, dicek lagi gambaran darah tepinya ya dok Iya. ya. Jadi mungkin memang ada mengarah ke suatu leukemia dan memang cocok. Jadi Iya. mungkin perjalanannya seperti itu tahapannya. Ya, kadang memang di tahap-tahap awal profil pemeriksaan darahnya ya dok ya, itu Betul. memang dari sirosis sendiri kadang HB turun, leukosit turun, leukosit itu darah putih, kemudian trombosit turun ya. Itu hampir ya dalam tanda kutip leukemia bisa terjadi seperti itu juga, tetapi tidak serta-merta kemudian terus kita melakukan ataupun menemukan penyakit itu kan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan yang lainnya. Itu kan kemudian kita bisa mengarahkan ini, oh ini perlu pemeriksaan BMP untuk ada leukemia atau tidak, tapi bukan suatu keharusan ya atau rutin yang harus dilakukan. Mungkin itu memang setiap kasus mungkin bisa berbeda-beda. Kemudian dari Mbak Tata ini nyambung, ini ada pertanyaan, maaf dok, bertanya, pada waktu awal mondok saya muntah darah, HB-nya 4,7, telapak tangan menguning, kemudian mondok di rumah sakit tipe C, belum ada program khusus dan pemeriksaan lengkap. Apakah gejala sirosis juga bisa mengalami muntah darah? Saya juga sering mimisan tanpa sebab. Nah, ya, terima kasih Mbak Tata Sita. Jadi memang ini ya, karena Mbak Tata ini autoimun dan tadi ada fatty liver ya, ya. Iya, autoimun, ada Sjögren, SLE, ada SLE, kemudian jadi RA. autoimun itu kan memang tidak bisa ini ya, jadi dia tuh bisa mengenai beberapa organ, Iya. termasuk livernya sendiri di sini. Iya. Iya. Apakah mungkin ini fatty liver ataukah jangan-jangan ini sebenarnya juga dikarenakan autoimunnya Iya. sendiri? Jadi autoimunnya mengenai hati ya dok ya. Betul. Jadi memang gambarannya itu sama-sama, kalau kita lihat secara USG itu gambarannya akan bright, terang gitu ya dok. Iya. Terang dibandingkan yang seharusnya Iya, gitu. betul. Nah, ya mungkin ini malah dikarenakan apa ya, autoimunnya sendiri yang memang mengenai ke livernya. Saya rasa mungkin untuk Mbak Tata perlu dievaluasi lebih lanjut nggih. Ya. Jadi biar dievaluasi bagaimana memang kelan livernya. Apakah hanya fatty liver saja atau mungkin ada dampak yang lain. Karena Ya. sirosis pun juga bisa mengalami muntah darah. Iya, betul. Apabila terjadi suatu varises. Tapi apakah selalu varises? Kan belum tentu Belum juga tentu ya. juga, Karena iya. mungkin sakitnya ini pada saat itu mungkin flare sehingga cukup berat, sehingga memang kadangkala istilahnya lambung itu lebih rentan terjadi suatu luka. Iya. Jadi ini perlu dievaluasi, muntah darahnya memang karena luka di lambungnya atau karena apakah memang ada ke arah liver. Liver, ya. Jadi untuk rekomendasi untuk Mbak Tata mungkin untuk lebih lanjutnya lagi melakukan pemeriksaan ke rumah sakit tipe A ya. Dalam hal ini Muardi, yang mungkin kita bisa melakukan lebih lanjut apa ya istilahnya,
screening yang baik mengenai gejala dan penyakitnya, biar tidak terjadi pengulangan lagi, baik itu muntah darah dan gejala-gejala yang lainnya. Mungkin begitu ya Mbak Tata ya. Kemudian dari Mbak Sandra Kurniawan ya, dokter, bagaimana menjaga liver dari sirosis hati karena SLE? Ya mungkin jadi ya, yang pertama tentunya mestinya kan dievaluasi ya dok, untuk SLE ini harus terkontrol atau bisa ya beberapa organ ya dok. Jadi memang harus terkontrol satu. Yang kedua juga tadi karena autoimun itu suatu penyakit yang imunokompromis, di mana imunitasnya mungkin tidak sebaik pasien yang normal, sehingga perlu dilakukan screening untuk virus hepatitis B tentunya, dan dilakukan vaksinasi hepatitis B. Karena hepatitis C belum ada ya dok? Vaksinnya? Belum ada. Ya, mungkin itu Mbak Sandra ya. Jadi SLE-nya harus terkontrol dulu. Kemudian men-screening yang lainnya yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya suatu sirosis. Kemudian dari Ardani Amarina, dok, apakah bentuk liver yang berubah seperti sirosis bisa dideteksi dengan USG? Ya. Terima kasih Mbak Ardani. Bisa, tapi kalau sudah terdeteksi dengan jelas di USG artinya sudah berat ya dok? Ya, sudah berat dong. Jadi tentunya kita ingin sebisa mungkin screening itu kan sebelum berat, sebelum sirosis. Dan memang kalau emang ada faktor risiko, kita bisa melakukan tadi itu pemeriksaan fibroscan untuk melihat elastisitas dari liver. Kalau memang dia sudah mengeras, berarti ini kita sudah ada warning ya, sudah ada warning. Kalau penderita hepatitis B tentunya juga dilakukan pemberian terapi antiviral. Tapi untuk hepatitis C kan sudah jalan ya dok? Jalan, ya. Sudah jalan. Baik ada pengerasan atau fibrosis atau tidak, ada sirosis atau tidak, itu sudah dilakukan terapi ya dok? Iya, begitu. Jadi artinya itu yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah monitoring evaluasi sampai di tahap mana sih pasien itu, sehingga ada tata laksana lebih awal yang kalau bisa sedini mungkin kita bisa mencegah terjadinya suatu sirosis hati. Mungkin itu. Mungkin dari para penanya ataupun yang sudah bergabung di Instagram maupun Facebook sudah satu persatu kita jawab semua, dan kita di akhir sesi dari ghosting ini mungkin sebagai sedikit penutup ya dok ya, saya sedikit summary-nya bahwa memang sirosis hati yang sudah dikemukakan oleh Dr. Aritanti tadi merupakan suatu proses ataupun perjalanan dari suatu penyakit hati kronis yang mempunyai gejala-gejala baik itu yang ringan maupun sampai berat, sehingga teman-teman ataupun Sobat Muarti diharapkan bisa ataupun mau melakukan screening, bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Muarti untuk mengenali di tahap mana pasien itu baik itu fungsi hatinya, derajat fibrosisnya, derajat kekakuan hatinya tadi, kemudian apakah sudah terjadi komplikasi ke arah yang lainnya. Itu bisa dilakukan, dicek di Rumah Sakit Dr. Muarti dengan fasilitas yang sudah lengkap, kemudian bisa juga dilakukan dengan pembiayaan BPJS ya dok ya, dengan pembiayaan BPJS, sehingga tidak ada halangan ataupun rintangan lagi. Kita bisa mencegah pasien itu dalam ke arah tahap sirosis hati maupun kanker hati. Mungkin itu dari teman-teman mengenai hasil rekaman dan live streaming hari ini.
bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Kemudian jangan lupa like, follow, dan subscribe, dan share akun media sosial RSUD Dr. Muwardi baik di Facebook, Instagram, maupun YouTube. Karena waktu sudah 1 jam kita sudah bersama mengudara, saya Dr. Didi Prasetyo, kemudian narasumber kami Dr. Ari Tantri Damayani, mohon diri, mohon pamit. Salam sehat bagi semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.